Yang kedua yang ingin saya soroti itu adalah salah satu kebijakannya itu koperasi desa merah putih. Ada di sini yang mungkin bekerja atau apa di koperasi desa merah putih. Nanti mungkin boleh cerita langsung lah kalau ada sesi respons. Ada 80.000 lebih desa di Indonesia dan semuanya oleh negara dipaksa untuk membuat koperasi. Kalau kita tarik di gagasan-gagasan bapak-bapak kita soal koperasi, sebenarnya koperasi desa merah putih ini kan sangat jauh dari apa yang disebut koperasi. Itu lebih mirip semacam ya toko yang dibuat itu, ketimbang koperasi yang modalnya dari anggota kemudian dibina oleh anggota. Karena dalam implementasinya coba sudah berjalan berapa dan yang sudah tutup itu berapa. Bahkan di Tuban itu kalau kita baca ada yang setelah pembukaan itu langsung tutup. Setelah dibuka oleh presiden, dan itu termasuk koperasi desa merah putih yang menjadi percontohan. Percontohan itu artinya kan barang yang ditaruh di etalase. Lah kalau yang ditaruh etalase aja 3 hari setelah dia dibuka itu dikukutin rak-raknya, papan-papannya, maka bahkan termasuk foto presiden di koperasi nomor itu diturunkan tuh. Maka gimana yang lain? Ini lagi-lagi adalah soal simulakra. Soal bagaimana kekuasaan coba menghidupkan persepsi publik itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Misi-misi soal ekonomi kerakyatan, soal kita pro terhadap rakyat, kita ngelawan oligarki itu ya tidak lebih dari sekedar sebuah simbol. Nah, kita sore tadi mungkin menyaksikan lah ada reshuffle jilid ketiga, dan ini akan ada keempat karena posisi BUMN kosong. Masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3? Terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi 2. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh. Ini satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? 1, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara pemenang menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman banyak jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Oh ya, kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa?
Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan, jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi, apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Nah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi, teman-teman, dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke, makasih Mas Anies. Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama, menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain. Itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Yang ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali. Menariknya adalah ketika seorang ketua BEM UGM, yaitu Tio, teman-teman, yang beberapa hari ini viral sekali ya, dibahas di mana-mana lantaran beliau
sangat berani mengkritik pemerintah, sangat berani mengkritik program-program pemerintah, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa program-program strategis pemerintah itu adalah Koperasi Merah Putih, kemudian ada makanan bergizi gratis, dan sebagainya. Kritikan tajam dan pedas dari Ketua BEM UI ini menuai respon ya dari masyarakat, bahkan dari pejabat, teman-teman. Ya, istana mengatakan ya harus ada kritikan yang baik ya, solusi yang baik ya, dan sesuai dengan prosedur. Nah, apa yang disampaikan oleh BEM UGM ini, teman-teman ya, menimbulkan pro dan kontra. Beliau mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini ya justru seolah-olah bukan koperasi, karena menurutnya yaitu semacam toko ya dan sebagainya, teman. Bahkan Ketua BEM UGM ini pun menyorot tentang MBG, makanan bergizi gratis, yang dipelesetinya menjadi maling berkedok gizi ya. Keberanian BEM UGM ini tentu menuai reaksi dari masyarakat. Tak terlepas dari itu, kalau kita melihat bagaimana pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, tentu bukan BEM UGM ini saja, banyak sekali ya. Seperti tokoh-tokoh besar, Anies misalnya ya. Anies itu adalah tokoh nasional yang mengkritik setiap program pemerintah juga, karena beliau mempunyai atau berpihak kepada oposisi ya. Beliau berada di luar pemerintah yang memberikan kritikan kepada pemerintah. Seringkali Anies mengatakan para pejabat harus peka terhadap kritikan ya. Anies mengatakan dengan keras, kalau tidak mau dikritik ya tidur saja di rumah ya kan. Pejabat publik itu harusnya dikritik supaya ada perbaikan, vitamin dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan Anies tentu membuat rakyat semakin terbuka matanya, teman. Bagaimana kritikan Anies kepada pemerintah tentu ya sesuai dengan prosedur ya. Kecerdasan Anies sangat tidak diragukan lagi, dan itu sangat luar biasa, teman. Bagaimana menurut kalian ya? Apakah Anies akan menjadi oposisi sampai 5 tahun ke depan? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.